mau nonton ulang nonton, misalnya ada materi yang kurang jelas, itu bisa Anda lakukan ya. Ini akan saya record. Ya, yang tadi masuk, ya kasih tahu ya kawanmu yang ini memang harus masuk ke Zoom ya. Saya minta Anda harus masuk ke Zoom. Jadi memang jelas mahasiswa elektro yang kuliah gitu ya. Harus bergabung ke Zoom. Bikin akun dulu lah, aduh kalian nih. Saya balas dulu kawan di WA ini. Harus masuk ke Zoom ya. Oke, silakan di open cam ya, di open cam. Oke, kemarin kita, ini layar saya terlihat ya. Kelihatan, Pak. Terlihat, Pak. Terlihat ya. Jadi kan kemarin kita pas ujian kan ini ya, yang saya keluarkan. Pas ujian ini, yang saya keluarkan, berarti terakhir kita kemarin sampai sini ya. Nah, kita sekarang akan masuk ke bagian 2. Untuk malam ini bagian 2, sampai nanti untuk malam depan itu adalah bagian 3, eliminasi Gauss. Jadi malam ini bagian 2 dulu. Bagian 2 itu kita berbicara tentang vektor ya, vektor di bidang dan di ruang. Jadi kalau misalnya kita bicara vektor ya, vektor. Oh ya, sebelum itu saya menyampaikan dulu materi saya ini tuh ada di sini ya, di website saya. Mungkin Anda sudah pernah ini ya, sudah pernah punya. Ini saya share juga linknya di apa namanya? Saya share linknya juga di memang namanya Matek 2, tapi sebenarnya ini materi Matek 1. Seharusnya materi Matek 1 saya salah ketik ini. Ini materinya, materi kuliah malam ini sampai 4 malam ke depan khusus untuk Matek ya. Materi malam ini sampai 4 malam ke depan. 4 malam ke depan ya. Kalau minta password, ya passwordnya itu adalah password ini dia. CXZ DSA EWK 1234. Nah itu kalau dia minta password ya, seandainya minta password CXZ DSA EWK 1234. Nah yang ini tolong di open cam ya, tolong di open cam dan di mute mic-nya. Nah jadi materinya ada di sini sampai 4 malam ke depan, ini semua materinya. Oke, itu bisa Anda lihat di sana. Baik, kita langsung ya mulai kuliahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, kita akan membahas tentang vektor di bidang dan di ruang. Ini sengaja tidak saya apa namanya? Tidak saya slideshow karena kalau di slideshow nanti takutnya malah mengganggu layar ya. Oke. Ini vektor di bidang dan di ruang. Nah, vektor di bidang ini harapan saya jelas ya, kelihatan di Anda ya. Jelas kah? Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, jelas. Nah, jadi vektor di bidang dan di ruang ini kita bagi menjadi 3 subbagian, yaitu pertama vektor ya, lalu hasil kali titik dan proyeksi, lalu persamaan garis di bidang R3. Nah, mungkin Anda bertanya apa itu vektor. Jadi vektor itu adalah besaran yang mempunyai besar dan arah. Vektor ini memainkan peranan yang sangat penting dalam menggambarkan kelakuan dari fenomena alam ya. Vektor digambarkan oleh ruas garis yang dilengkapi dengan anak panah. Panjang ruas garis sebagai perwakilan dari besar vektor, sedangkan anak panah menunjukkan arah vektor. Nanti kita lihat sebuah vektor dimulai dari titik awal. Jadi vektor itu dia punya initial point dan punya terminal point atau titik akhir. Nah, ini gambar vektor ya. Nah, ini tadi kita cerita. Jadi panjang dari ini terminal apa? Ini titik awalnya dan ini titik akhirnya. Ini initial point dan ini terminal point. Ini misalnya vektor A ya. Ini misalnya vektor A. Nah, ini dari sini ke sini itu adalah panjang vektornya ya, panjang vektornya. Nah, tanda panah ini adalah arah vektornya. Berarti arah vektornya itu dari kiri ke kanan. Begitu juga vektor B. Arah vektornya itu dari kiri ke kanan. Ini initial point dan ini terminal point atau ini titik awal dan ini titik akhirnya. Ini panjang vektornya. Nah, begitu pula ini vektor C, cuma vektor C ini arahnya agak berbeda ya. Berbeda tapi bukan berlawanan ya. Ya, arahnya berbeda tapi bukan berlawanan. Jadi arahnya dari atas ke bawah
diagonal gitu ya. Ini titik awalnya dan ini titik akhirnya, ini besar vektornya. Ya, tadi kan kita di depan ada menyinggung ya, ada vektor di ruang dan di bidang. Ada yang tahu nggak apa maksud perbedaan antara bidang dan ruang tersebut? Ada yang bisa jawab nggak? Apa beda bidang dan ruang? Oke, sorry mute. Sampai mana tadi ya? Oh ya, Anda tahu nggak tadi apa beda antara bidang dan ruang? Ada yang tahu beda antara bidang dan ruang? Halo? Suara saya terdengar kan ya? Halo? Dengar, Pak. Dengar, jelas ya? Dengar, Pak. Jelas suara saya? Jelas, Iya, Pak. Pak. Jelas. Pak. Saya ulangi pertanyaan saya. Tadi kan di judul kita ada tadi vektor di bidang dan di ruang ya. Nah, Anda ada yang tahu nggak apa perbedaan bidang dan ruang? Ada yang tahu? Kalau ruang, izin, Pak. Kalau ruang ada mempunyai tingginya, Pak. Ya, kalau ruang mempunyai tinggi, betul Rido. Tinggi. Itu pertama ya. Terima kasih Rido. Jadi kalau ruang dia mempunyai tinggi. Ruang tuh kayak ya ruangan gitu ya, kayak ruangan kelas Anda misalnya. Jadi ruangan itu tuh dia kalau dilihat itu ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, sumbu Z itu biasanya yang tinggi. Kalau bidang itu Anda anggap kayak ini. Bidang itu mirip, ya paling gampang itu lantai kelas Anda. Lantainya aja gitu. Lantainya aja. Lantai itu namanya di bidang. Ya, jadi ada bidang sumbu X dan sumbu Y. Nah, itu beda bidang dan ruang. Jadi kalau bidang itu dia dua dimensi. Kalau dua dimensi itu kayak kalau digambar itu ya, kayak gambar komik ya, kayak gambar komik. Kalau tiga dimensi itu kayak gambar kartun ya, kayak gambar kartun ya, film-film kartun yang bergerak itu. Oke, kita lanjut. Jadi tadi vektor ini ya. Ini kita sudah cerita tadi vektor A, B, dan C. Ini vektor A, ini tadi titik awalnya, ini titik akhirnya, ini arah panahnya yang mengarah dari mana ke mana dia. Ini initial point dan ini terminal point. Ini namanya vektor A, vektor B, dan vektor C. Nah, untuk penulisan biasanya huruf nama vektor itu ditulis dengan huruf besar. Huruf tebal ya. Huruf tebal atau huruf kecil yang di atasnya ada tanda panah. Biasanya kalau huruf tebal ini itu untuk komputer bisa ya, tapi kalau kita tulis tangan kan agak sulit ya. Tulis tangan atau misalnya saya nulis di papan tulis kan sulit kita menebalkan huruf. Makanya pakai yang tanda seperti ini. Nah, kalau misalnya vektor itu dia punya titik awal dan titik akhir, misalnya ini titik awal ini namanya titik A, titik akhir ini namanya titik B gitu ya. Nah, vektor ini bisa ditulis dengan A, B, dan tanda panah seperti ini. Kalau ini misalnya titik awalnya ini titik B dan titik akhirnya titik A, maka nama vektornya adalah B dan BA ada tanda panah di atasnya seperti itu ya. Nah, ada juga namanya vektor 0. Vektor 0 ini tuh ya panjangnya 0, dia tidak punya panjang seperti ini. Jadi bisa dikatakan ya mirip titik ya, mirip titik yang tidak punya panjang. Itu dinamakan dengan vektor 0. Ya, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, ini contoh vektor AB tadi ya. Misalnya ada vektor A, titik A dan titik B. Ini namanya vektor A ke B, di mana A ini punya nilai X1, Y1-nya gitu ya. X1, Y1. Dan B ini punya nilai X2 dan Y2. Nah, nanti untuk panjang vektornya ini, itu adalah X1 kurang X2. Panjang vektornya itu pakai rumus Pitagoras, ingat ya. Segitiga kan? Jadi panjang vektor ini adalah ini ditambah ini diakarkan, dikuadratkan dan diakar pakai rumus Pitagoras. Nah itu. Jadi misal vektor V ini kita kasih nama ini vektor V merupakan vektor yang berlawar di titik A, di mana titik A itu dia punya koordinat ya. Koordinatnya itu ini ruang ya. Ini bidang ya. Titik A itu adalah titik X dan titik Y.
titik X dan titik Y. Kita kasih nama karena dia ada dua titik, yaitu X1 dan Y1 menuju titik lalu B, X2 dan Y2. Dapat digambarkan koordinat kartesius di bawah. Panjang garis sejajar sumbu X adalah X2 dikurang X1 dan panjang garis sejajar sumbu Y adalah V2 sama dengan Y2 kurang Y1 yang menggunakan komponen vektor V. Nah, komponen vektor V dapat ditulis untuk menyatakan vektor secara aljabar. Jadi vektor V itu adalah bisa kita tulis kayak gini ya. V1, V2, di mana V1 itu adalah sumbu X-nya dan V2 itu adalah sumbu Y-nya. V1 itu adalah X2 kurang X1 ya, di mana titik awal dikurang X2 dikurang X1 berarti titik akhir dikurang titik awalnya. Di mana V2-nya itu adalah Y2 dikurang Y1 sehingga vektor ini nih bisa ditulis dengan V1, V2. Ini koordinat dia sendiri gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini misalnya ada sebuah penjumlahan vektor ya. Misalnya ada vektor A ke sini arahnya, lalu ada vektor C ke sini. Penjumlahan kedua vektor itu adalah dijumlahin menjadi sebuah vektor lain yang panjangnya seperti ini. Nah, seperti itu. Lalu ini ada vektor A ke sini dan ada vektor C ke sini. Nah, penjumlahannya adalah seperti ini. Ini arahnya kebetulan sama-sama ke kanan ya, tidak ada yang melawan ya, makanya dia dijumlahin ya. Ini kan karena ini ke atas, ini ke bawah, tapi arahnya tidak berlawanan kan, tidak ke sini kan. Ini ke sini sama ke sini gitu. Lalu ini ke sini sama ke sini. Tapi kalau misalnya ada ini ke sini lalu satu lagi ke sini, itu nanti akan pengurangan vektor jadinya karena arahnya berlawanan. Tapi ini kebetulan arahnya tetap dari kiri ke kanan, walaupun kiri ke kanannya ini dari bawah ke atas dan ini dari atas ke bawah. Seperti itu. Makanya ini penjumlahan. Nah, metode ini disebut dengan metode jajar genjang. Seperti itu ya. Metode jajar genjang. Sampai sini dulu ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Nah, ini contoh nih kalau vektor itu dikalikan, perkalian vektor. Ini misalnya vektor A. Nah, ini berarti 2A atau 2 kali vektor A. Dan ini artinya minus A. Atau lawan dari vektor A. Anda lihat bedanya dengan vektor A adalah pertama kalau vektor A arahnya kan dari kiri bawah ke kanan atas ya. Kalau 2A arahnya sama dari kiri bawah ke kanan atas tapi panjangnya 2 kali lipat. Kalau minus A berarti arahnya dari kanan atas ke kiri bawah. Berlawanan. Ini minus A tapi panjangnya sama. Kalau minus 2A berarti lawan ini. Gitu ya. Minus 3A berarti 3 kali panjangnya. Tapi arahnya lawan ini ke sini. Gitu ya. Seperti itu. Nah, jika K-nya kecil dari 1 disebut pemampatan. Jadi kalau misalnya arahnya ini disebut pemendekan. Misalnya A. Kalau Anda jadi setengah A berarti kan jadi makin pendek dia ya. Ini misalnya A. Sebelahnya vektor setengah A, berarti panjangnya separuh dari A ini kan. Makin jadi pendek. Nah, kalau K-nya dikurang dari 1, misalnya setengah K gitu ya, setengah A gitu ya, itu artinya pemampatan. Kalau dia lebih dari 1, walaupun lebihnya itu minus ya, walaupun lebihnya itu minus misalnya, itu namanya perenggangan. Ya, perenggangan. Berarti yang ini namanya adalah perenggangan. Nah, akibat dari operasi ini, maka vektor dapat dijumlah dan dikurang. Seperti itu ya, vektor dapat dijumlah dan dikurang. Nah, kalau misalnya A ada 3/4 A, itu tuh masih perenggangan apa pemampatan? 3/4 A. 3/4 A, halo? Perenggangan apa pemampatan? Pemampatan ya, Pak? Masih pemampatan ya? Oke, terima kasih. Siapa tadi? Helen ya? Iya, Nah, Pak. kalau misalnya 5/2A, apa itu? Perenggangan apa pemampatan? 5/2A? Perenggangan, Pak. Perenggangan ya, Perenggangan, Pak. karena 5/2A lebih dari 1. Sampai sini bisa dipahami ya? Bisa. Bisa, oke. Nah, ini tadi kita cerita tentang vektor di bidang dan di ruang. Ini Anda lihat, ini vektor di bidang ya, bidang. Ada 2 dimensi, sumbu X dan sumbu Y. Ini namanya vektor di ruang. Misalnya A itu adalah A1, A2. Yang koordinatnya saling tegak lurus. Nah, ini yang di ruang. Nah, di ruang itu, vektornya itu di tengah-tengah dia gitu ya. Di ruang koordinat 3 sumbu. Sumbunya itu adalah X, Y, dan Z. Sehingga dia ada A1, A2, dan A3. Seperti itu.
Vektor yang titik awal di titik asal 00 dan vektor di bidang 00 untuk vektor ruang disebut dengan vektor posisi. Jadi kalau dia mulainya kayak gini, di titik ini 00 ya, mulainya di pangkal sumbu koordinat, ini 00 kalau untuk bidang dan 000 untuk ruang, itu namanya vektor posisi gitu. Nah, ini perkalian dan penyimpulan vektor ya. Jika vektor A sama dengan vektor B, berarti A1 sama dengan B1 dan A2 sama dengan B2. Ini koordinatnya ya. Kalau vektor A sama dengan vektor B, berarti A1 sama dengan B1, A2 sama dengan B2. Kalau vektor A tambah vektor B, maka A1 tambah B1, A2 tambah B2. Kalau KA, berarti misalnya KA nih, vektor A sekian-sekian gitu, dikali K. Nanti untuk koordinatnya dikali K juga gitu ya. Nah, kalau misalnya ada vektor A dikurang vektor B, berarti A ditambah min B, berarti kan vektor A ditambah vektor minus B, berarti A1 dikurang B1, A2 dikurang B2, seperti itu ya. Nah, untuk yang ruang juga seperti itu ya. Ruang seperti itu kurang lebih. Kalau ruang bedanya dia, kalau ini ada 3 koordinat ya, 3 sumbu, 2 sumbu. Kalau bidang ruang dia ada 3 sumbu, sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, ini contoh. Kita langsung lihat contoh aja. Ini ada vektor A, 2, 3, min 1. Berarti ini di titik vektor A ini berarti dia mulainya di 2, 3, min 1. Ini vektornya. Lalu ada vektor, sorry ini ada titik nih ya, bukan vektor. Ini titik nih. Titik A, titik B, dan titik C. Titik A itu adalah ini sumbu X sudah pasti, ini Y, dan ini Z. Bentar, ini sebenarnya enak kalau pakai ini nih. Sebentar. Swap. Oke. Nah, ini enak kayak gini ya. Nah, ini contoh tadi soalnya. Ada titik, tapi ini panasnya kelihatan nggak? Nggak kelihatan panas saya. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Panas saya ini kelihatan ya? Atau pakai inilah. Pakai laser pointer ya. Oke, laser pointer nih. Nah, ini ada titik A, 2, 3, min 1. Ada titik B, 0, min 2, min 4. Ada titik C, 1, min 1, 1 ya. Nah, misalnya Anda disuruh A ditambah B. Ya udah, Anda tinggal tambahin. Berarti A ditambah B, berarti 2 tambah 0, 3 tambah min 2, 3 tambah min 2 ya. Min 1 tambah 4. Lalu ada min 5C. Min 5C berarti ini Anda kali 5. Ini kan berarti K ya. Ini K min 5 ya. Ini dikali min 5. Kalau 2A tambah 3B berarti K dikali A ditambah K1 dikali A, K2 dikali B. Sebentar. Bisa nggak saya nulis ya? Sebentar. Nulis. Nah, ini. Ini berarti apa? Ini K... Nggak bisa ya? Oh ya. Ini K1 ya. Ini berarti yang 3 ini adalah K2. Ini kalau ini sama. Ini berarti K juga ini. Ini K1 dan ini K2. Kalau ini ditambahin semua. Kalau ini A dikurang B. Berarti A dikurang B aja ya. Yang ini dikurang dengan yang ini. Seperti itu. Kita lihat jawabannya langsung. Nah, ini tadi yang A ditambah B, ya tinggal ditambahin kan? Sehingga A ditambah B jadinya seperti ini. Jadi 2 ditambah 0, 2 ya. 3 ditambah min 2, 1 kan? 3 tambah min 2. Min 1 tambah 4 adalah 3. Lalu kalau misalnya min 5C ya dikalikan ini dengan min 5. Kalau 1 dikali min 5 berarti min 5. Min 1 dikali min 5 berarti 5. Min 5 dikali 1 berarti min 5. Kayak gitu. Nah, ini 2A tambah 3B berarti ini dikalikan dulu 2. Dan ini dikalikan dulu 3. Baru dijumlah. 2A berarti kan ini jadi 4 dikali 2 ya. Ini dikali 2, 4, 6, dan min 2. Ini dikali 3, 0, 6, dan min 12. Nah, dijumlahin aja. 4, 0, 10. Berarti 4 ditambah 0, 4, 6 ditambah min 6, 0 ya. Min 2 ditambah 12, 10. Seperti itu. Nah, ini seperti itu juga seterusnya. Nah, itu.
Nah, sifat vektor R2 dan R3 terhadap operasi penjumlahan dan perkalian dengan skalar jika U, V, W, U, V, W berarti sumbu U, sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z-nya adalah elemen R2 atau R3 dan K dan L adalah skalar atau bilangan real berlaku. Jikalau dijumlahin U tambah V, maka V ditambah U sama dia ya. Misalnya 2A ditambah 3B itu hasilnya kan sama dengan 3B tambah 2A seperti itu. Lalu U tambah V tambah W sama dengan V tambah U tambah W. Jadi ini dulu dijumlahin ditambah dengan ini akan sama hasilnya dengan ini dulu dijumlahin ditambah dengan ini. Seperti itu. Ini vektor 0 ya. Vektor 0 ditambah U akan sama dengan U ditambah vektor 0. Hasilnya adalah U. Misalnya sama kayak tadi misalnya 1 min 2 0 ditambah dengan 0. Ya hasilnya 1 min 2 0 gitu kan. Misalnya kan ada apa namanya, sebentar saya tulis dulu. Mana ya? Tulis pen. Nah, misalnya yang ini tadi, yang ini. Misalkan ada vektor tadi 1, 2, 3. Ya Anda jumlahin dengan 0 kan? Itu kan hasilnya akan sama dengan 0 ditambah dengan itu juga kan? 1, 2, 3 kan? Hasilnya apa? Ya hasilnya 1, 2, dan 3. Itu juga gitu. Itu maksudnya ya. Gitu. Oke. Kita lanjut. Yang keempat. Nah ini misalnya min ditambah plus. Ya plus tambah min sama hasilnya adalah 0 ya. Sama. Ini K dikali U tambah V sama dengan K dikali U ditambah K dikali V. Lalu K ditambah L dikali U sama dengan K dikali U tambah L dikali U. Seperti itu. K dikali L sama dengan U, K dikali L dikali U. Seperti ini. 1 dikali U sama dengan U. Nah, seperti itu. Nah, jika diperhatikan dengan seksama, sebuah vektor dapat ditulis sebuah matrik dengan satu kolom. Nah, kalau kita kemarin sudah belajar matrik, jadi vektor ini tuh bisa kita tulis matrik satu kolom ya. Matrik satu kolom dengan beberapa baris. Kalau dia di bidang, berarti 2 baris. Kalau dia di ruang, berarti 3 baris. Seperti itu. Nah, selain vektor posisi yang selalu berawal di titik asal, terdapat pula vektor yang titik awalnya itu adalah P, X1, X2, dan Z, X1, Y1, dan Z1, dan titik akhirnya itu adalah X2, Y2, dan Z2. Vektor demikian dinyatakan sebagai seperti ini. Ya. Jadi kalau ada vektor P1, P2, X1 dikurang X ini, nah, maka dia bisa dinyatakan seperti ini. Dengan cara serupa didapat pula kasus untuk bidang yang 2. Ini yang ruang, ini yang bidang. Jadi kan misalnya ada titik A1, A2, lalu vektor itu mulainya dari titik A, berakhir di titik B. Kalau titik A berarti A1, A2, titik B, B1, B2. Maka nanti dia untuk vektornya ini adalah X1 dikurang X2 dikurang X1 atau B dikurang A, kalau tadi saya cerita. Lalu ini B1 dikurang B2 dikurang B1. Lalu ini titik A, A1, A2, titik B, B1, B2. Lalu ini B2. Ini kan sumbu ini ya. Kita gambar aja lah ya. Bingung juga saya ngomongin sebentar. Pen. Misalnya kan ada titik vektor itu mulainya dari titik titik A. Titik A itu adalah A1, A2. Lalu berakhirnya di titik B. Di titik B. B itu adalah B1 dan B2. Berarti vektor AB ya, kita kan bisa tulis kayak gini kan vektornya. Vektor AB itu adalah berarti di sumbu X dulu. Ini anggap sumbu X-nya ya. Anggap sumbu X-nya berarti B1 dikurang B1 B1 dikurang A1. Jangan digambar dulu ininya ya, kurungnya ya. Oke. Koma, ini koma ya. Ini B1 nih ya. B1 dikurang A1, lalu B2 dikurang A2.
2. Itu maksudnya ya. Ini maksudnya yang ini. Nah, begitu juga untuk yang 3 ini 3 titik ya, 3 titik atau di ruang. Ini ruang ya. Ini bidang. Ini sorry ya, kalau tulisan saya di komputer pasti lebih jelek, jauh lebih jelek dari tulisan saya di papan tulis. Ya, walaupun tulisan di papan tulis pun jelek juga ya. Nah, itu ya. Sampai sini bisa dipahami? Oke, Bisa, Pak. kalau bisa kita lanjut ya. Iya, Pak. Ya, gimana? Ada pertanyaan? Enggak. Ada? Belum, Pak. Ya, oke. Kalau kita cerita panjang vektor ini disebut dengan norm ya. Panjang vektor itu menggunakan rumus Pitagoras. Nah, tadi kan saya sudah sempat singgung sedikit ya. Jadi kalau misalnya vektornya di ruang, itu berarti ada 3 elemen ya. A1 kuadrat tambah A2 kuadrat tambah A3 kuadrat diakarin. Kalau dia di bidang, nah kalau dia di misalnya di 2 titik kayak tadi, berarti di kuadratinnya itu pengurangan dari titik-titiknya tadi. Nah, kalau dia di bidang juga kayak gitu ya. Di bidang juga kayak gitu. Ini kan kebetulan yang di ruang ya, yang di ruang. Ini nanti Anda nyatatnya nanti aja ya. Silakan Anda perhatikan dulu. Nyatatnya nanti aja kan sudah saya kasih link tadi ya untuk materinya. Jadi nanti aja Anda catat, Anda dengarkan dulu saja. Nah, ini contoh nih. Contoh ada vektor titik A. A itu nilainya 2, 3, min 1 ya. Lalu ada B 0, min 2, min 4, dan C 1, min 1, dan 1. Tentukan A tambah B, min 5C, 2A tambah 3B. Ya, 2A tambah 3B. Saya kasih waktu 5 menit. Silakan Anda coba kerjakan. Ya, silakan Anda coba kerjakan. Bagaimana hasilnya? Ingat ya, tadi kalau misalnya rumusnya itu P misalnya kan, P1, P2, vektor. Untuk ini saya gambar yang untuk bidang aja lah ya, untuk bidang aja. Berarti X, X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Nah, itu rumusnya. Nah, ini sama ini untuk yang ini. Nah, silakan coba Anda kerjakan dulu. Saya kasih waktu 5 menit. Ini si Ahmad Fatin, Nuriman, Ahmad Firdaus, Jiro. Silakan open cam ya. Kalau masih belum nanti saya cek dari video dari ini ya, dari Zoom ya. Silakan Anda open cam. Siapa lagi nih? Pina ya. Pina open cam. Bisa? Apakah bisa atau bingung? Belum, Bisa, Pak. Pak. Bisa ya. Oke. Oke, kalau seandainya sekiranya bisa ya, saya langsung bahas saja secara cepat. Jadi kalau misalnya Anda bingung, bilang bingung ya. Nanti saya bahas pelan-pelan.
Kalau memang itu berarti jawabannya untuk yang pertama, A ditambah B, berarti kan 2, 3, min 1. Ya, A ditambah B berarti dijumlahin nih. 2 ditambah 0, 2 ya. 3 ditambah min 2, 1 ya. Min 1 ditambah 4 adalah 3. Jadi hasilnya adalah 2, 1, 3. Lalu untuk mencarinya artinya disuruh nyari panjangnya ya. Disuruh nyari panjangnya. Nah untuk mencari panjangnya diakarkan lalu dikuadratkan. Jadi 2 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 3 kuadrat itu hasilnya adalah ya sekitar pokoknya hasilnya adalah 14. Angkanya adalah 14 ya. Lalu untuk min 5C berarti ini dikalikan 5 dulu nih yang si C ini. Berarti 5 min 5 ya dikuadratkan sehingga hasilnya adalah 5 akar 3. Lalu 2 tambah 3B diakar-akar sehingga nanti adanya akar 116 seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan enggak kira-kira sampai sini? Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, kalau jelas kita lanjut. Lalu hasil kali titik dan proyeksi. Nah, sudut yang dibentuk. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Oke. Kita lanjut ya. Sudut yang dibentuk oleh vektor. Kalau suara saya putus-putus, nanti mungkin silakan Anda ini ya, sambil Anda nonton juga video kita nanti ya. Nanti saya upload di YouTube. Linknya juga akan saya berikan kepada Anda. Sebentar. Ya. Ini ya, sudut yang dibentuk oleh dua vektor yang saling bertemu pada titik adalah sudut yang terkecil. Ini perhatikan gambar. Ini kan ada vektor A misalnya. Ini anggap ini namanya vektor A dan ini namanya vektor B. Nah, sudutnya itu ada dua ini. Ini sudut terkecilnya dan ini sudut besarnya kan. Ini kalau dilihat itu ini adalah sudut lancip dan ini sudut tumpul yang di luar ini. Nah, sudut yang dibentuk oleh vektor atau sudut yang berurusan dengan vektor itu dinamakan dengan apa? Dinamakan dengan sudut terkecilnya. Jadi kita tidak pakai sudut yang besar ini. Misalnya ini ya, misalnya ini 45 misalnya kan. Misalnya ini 45, ini pasti 360 dikurang 45. Nah, seperti itu. Nah, kita pakai sudut yang terkecilnya. Seperti itu ya, sudut terkecilnya. Itu yang maksud dengan sudut terkecil atau sudut yang lancipnya. Seperti itu. Nah, jika vektor U dan vektor V di bidang atau di ruang, hasil kali titik antara U dan V didefinisikan sebagai seperti ini. Kalau misalnya perkalian ya, U dan V ini tadi misalnya ini taruhlah ini vektor U, ini vektor V dikalikan sehingga perkalian U dan V adalah panjang atau besar dari vektor U, berarti diakarkan dulu, diakar dan dikuadratkan dulu, dikali besar vektor V, diakar dan dikuadratkan dulu, dikali cos theta. Cos theta itu adalah sudut ini, cos theta ini, sudut ini. Nah, seperti itu. Ini untuk rumus pertama dan ada kalanya dia akan bernilai 0. Kalau dia tidak bernilai 0 jika U-nya tidak sama dengan 0 dan V-nya tidak sama dengan 0. Nah, dia akan bernilai 0 jika U-nya itu adalah vektor 0 dan V-nya itu juga adalah vektor 0. Jadi vektor 0 ketemu vektor 0, hasilnya pasti U kali V-nya adalah 0. Nah, seperti itu ya. Tadi kan kita baru bicara tentang U tambah V ya, U tambah V yang tadi. Nah, ini sekarang U kali V, seperti itu. Jadi theta itu adalah sudut antara U dan V. Ini theta nih, sudut antara U dan V. Seperti itu. Nah, contoh nih, tentukan hasil kali antara vektor U dan vektor V. Seperti ini, jawab. Ini misalnya vektor U dan vektor V. Ini misalnya, ini ada tetanya. Nah, tentukan hasil kali antara vektor U dan vektor V. Berarti ini 0 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 2 kuadrat diakarkan berarti 2 kuadrat 4 berarti ini hasilnya adalah 2 besarnya. Ini 2 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 2 kuadrat berarti akar 8 ya. Akar 8 itu 4 akar 2 ya kalau saya tidak salah. 2 akar 2. 2 akar 2 yang ini. Nah, sehingga nah ini ya X, Y, Z, ini X, Y, Z. Nah, vektor U dan vektor V terdapat pada Z membagi bujur sangkar tepat dua bagian sehingga sudutnya itu pasti sebesar, ini kan dia dibagi dua ya. Anda tahu kan bidang kartesian itu atau kartesius itu antara dua bagiannya sudutnya berapa? 90. Dia saling tegak lurus kan sesamanya. Misalnya X sama Y itu saling tegak lurus. Z sama Y itu dia juga akan saling tegak lurus. Karena lihat titik dari sebuah ruangan kan, titik ruangan. Misalnya itu dia pasti akan saling tegak lurus. Jadi kalau ada vektor yang memotong tepat di tengah-tengah seperti ini, artinya tetanya itu adalah 45 ya, 45 atau pi per 4 ya, pi per 4. Seperti itu.
Nah, sehingga U dikali V dikali cos theta, berarti 0 dikali 0 lah. Kayak saya bilang tadi, dikali dengan yang ini tadi. 2 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 2 kuadrat kali cos pi per 4. Berarti ini 2 kuadrat, itu adalah 2 ya. Ya, 2 akar 2 itu adalah yang ini. Dikali cos pi per 4 itu adalah setengah akar 2. Sehingga hasilnya adalah 4. Ini bisa dipahami? Ini penting untuk Anda pahami nih. Bisa dipahami? Atau saya terlalu cepat? Bisa, Pak. Nah ya, jelas ya. Oke. Ini sudah berarti cara mencarinya seperti ini tadi yang sudah saya jelaskan di depan. Nah, untuk mendapatkan hasil lain di titik yang lebih mudah perhitungannya, perhatikan gambar berikut. Nah, ini kan tadi sama kayak tadi ya, ini titik U dan titik V, di mana tetanya adalah pi per 4 tadi ya. Nah, di mana P, X1, Y1, Z1, dan ini X2, Y2, dan Z2. Dengan menggunakan aturan kosinus. Bisa kita gunakan aturan kosinus. Nah, bisa kita pakai persamaan seperti ini. U kuadrat tambah V kuadrat berarti besar U dikuadratkan lagi ditambah besar V dikuadratkan lagi dikurang 2 besar U dikali besar V dikali cos theta. Nah, sehingga kalau diturunkan hasilnya adalah mana hasilnya? Nah, ini X1 kali X2 tambah Y1 kali Y2 tambah Z1 kali Z2. Artinya ini kalau untuk yang bidang 3, ini kalau untuk yang bidang 2. Nah, ini silakan Anda ingat-ingat ya, atau Anda catat nanti. Ini persamaan cara mudahnya, ya, cara mudahnya. Jadi Anda tidak perlu melakukan ini lagi tadi, tidak perlu melakukan ini. Anda tinggal ngali-ngaliin aja nilai-nilainya. X1, X2, dan Z1, Z2. Nah ini, ya, tidak memerlukan pencarian sudut terlebih dahulu. Jadi Anda tidak perlu tahu sudut ini, ya. Anda tidak perlu tahu sudut ini. Anda tinggal menggunakan ini saja. Yang mana yang penting-penting silakan Anda screenshot ya. Screenshot nanti kalau pas Anda baca lagi atau Anda screenshot atau Anda catat di buku boleh ya. Mana yang penting-penting aja. Nah, nanti yang lain sambil Anda dengar-dengar video sambil buka yang yang saya kasih di website tadi. Oke, jadi ini Anda tidak perlu lagi mengetahui sudutnya. Cukup Anda tahu titik-titiknya tadi, maka Anda sudah bisa mencari hasilnya, ya. Hasilnya seperti itu. Contoh UV 2 min 37 min 4 1 2. Nah, jadi U kali V ya tinggal skema kayak tadi ya. X, Y, Z, X, Y, Z. Berarti X1 kali X2, Y1 kali Y ditambah Y1 kali Y2 ditambah Z1 kali Z2. Berarti 2 dikali min 4 ditambah min 3 kali 1 ditambah 7 kali 2. Sehingga hasilnya adalah 3. Seperti itu ya. Nggak perlu lagi tadi Anda akar 2 kuadrat tambah min 2 kuadrat tambah min 3 kuadrat tambah 7 gitu kan. Ditambah min 4 kuadrat tambah 1 tambah 2. Sini, sini. Kan. Sini. Nah, itu. Tidak perlu lagi Anda tahu sudutnya. Kan repot ya kalau kita tidak tahu sudut ya. Kan repot kalau kita tidak tahu sudutnya gitu ya. Nah, makanya bisa dibuat seperti ini saja gitu ya. Nah, gitu. Kalau tadi kan Anda harus tahu sudutnya. Itu Anda harus gambar di bidang kartesius. Seperti itu kan. Anda harus gambar di bidang kartesius. Sementara ini Anda tidak perlu lagi gambar di bidang kartesius. Seperti itu. Ya, Anda cukup tahu titik-titiknya saja di bidang kartesius. Nah, kalau Anda disuruh nyari, misalnya ini kan Anda nggak tahu ya sudutnya berapa pertemuannya. Nah, Anda ditanya nih, tentukan sudutnya berapa gitu kan. Nah, Anda bisa pakai nih cos theta sama dengan U dikali P, U besar U dikali besar P. Jadi kalau untuk ini jawabannya adalah nih, besar U adalah ini tadi ya. Besar V adalah ini. Sehingga cos theta-nya adalah nih ya, U dikali V. U dikali V ini adalah 3. U dikali V itu nilai tadi ya, U kali V 3 per akar 62 dikali akar 2 1. Sehingga ini tuh kan ini kalau akar sama akar kan hilang ya, sehingga nanti jadinya adalah ini nilainya. Nah, seperti itu ya sudutnya. Ini berapa ini? Anda pakai kalkulator lah hasil pastinya. Seperti itu. Ada pertanyaan? Kira-kira ini Anda harus paham ya yang bagian ini. Ada pertanyaan? Jelas?
Jelas, Pak. Jelas, Jelas, Pak. jelas, oke. Hasil lain yang bisa didapatkan adalah karena sudut antara A dan A. Misalnya ada dua vektor nih, vektornya sama, vektor A dan vektor A. Itu artinya vektornya apa? Berhimpit ya. Artinya vektornya impit-impitan. Impit-impitan dan dia apa? Panjangnya sama. Nah, kalau vektornya impit-impitan, artinya sudutnya adalah nol ya. Sudutnya adalah nol. Misalnya nih, kamu tidur di kasur, lalu kawanmu tidur pas di atasmu gitu kan. Nah, ini kan impit-impitan. Nah, itu maksudnya. Analoginya seperti itu. Kamu lagi tidur, kawanmu tidur pas di atasmu gitu kan, impit-impitan. Artinya tidak ada sudut antara kalian gitu kan. Nah, maka nol. Nah, sehingga kalau yang kayak gini, maka hasilnya adalah seperti ini. Nah, jika U dan V keduanya bukan vektor nol, maka sudut antara U dan V, maka nilai hasil kalinya ditentukan ke sudut vektor tersebut. Kalau dia lancip, maka U kali V-nya besar dari nol. Ya, kalau dia lancip, jadi Anda bisa tahu nih, kalau misalnya U dikali V-nya nilainya besar dari nol, maka dia pasti lancip. Tapi kalau U kali V-nya itu kecil dari nol, maka dia pasti tumpul, walaupun nilainya belum tahu, tapi bentuk sudutnya Anda tahu, sudut tumpul dan sudut lancip. Kalau sudut lancip itu sudut di bawah 180 ya. Sudut lancip itu sudut di bawah 180. Misalnya sudut, pokoknya kan kalau sudut 180 kan mendatar gini ya. Sudut di bawah 180. Ya, misalnya sudut 120 gitu kan, 130 ya, itu sudah sudut lancip. Bentuknya kan sudah mirip lancip nih ya. Gini kan lancip sudah. Walaupun tidak peta seperti ini ya. Walaupun tidak apa? Tidak siku ya, tidak siku, tapi dia sudah lancip. Nah, seperti itu. Kalau tumpul berarti sudut yang di atas 180, 190 gitu ya, 200 dan seterusnya seperti itu. Izin Pak, bukannya sudut lancip itu di bawah 90 ya Pak? Sudut lancip di bawah 90 ya. Iya Pak. Sudut lancip. Saya lupa. Saya lupa kalau pastinya. Kalau sudut ini kan kalau sudut gini kan sudut ini datar ya, 180. Kayak gini kan masih lancip kalau saya tidak salah. Karena yang di bawahnya yang ini, misalnya kan kayak gini, misal ya. Sebentar, kita gambar. Misalnya kan sudutnya kan kayak gini ya. Ini kan 90 siku ya. Kalau kayak gini kan sudah pasti lancip ya, di bawah 90 ya. Kalau kayak gini, yang ini kan tidak lancip. Oh iya ya, sorry sorry sorry. Ya berarti di atas 90 ya, betul betul. Sesudah ini sudah tidak lancip lagi. Ya berarti di bawah 90 ini. Ini yang lancip itu di bawah 90, yang tidak lancip itu di atas 90. Ini kayak gini kan di atas 90. Ini di atas 90. Oke oke. Terima kasih koreksinya. Nah, pokoknya itulah ya, lancip sama ini sama tumpul. Nah, kalau misalnya tetanya pi per 2, maka dia U dan V-nya tegak lurus. Pi per 2 kan 90 ya. Pi per 2 adalah 90. Seperti itu. Nah, ini contoh nih. 2, 3, min 7. K kuadrat min 1 K. Nah, misalnya ada soal kayak gini ya. Kita tidak tahu nilai K ini berapa. Ya, kita tidak tahu nilai K ini berapa. Tapi kita tahu U dan V itu, ini kan ada vektor U dan vektor V. Kita tahu vektor U dan vektor V itu adalah tegak lurus. Artinya apa? Artinya nanti tetanya itu nilainya adalah 90. Nah, dari sini kita baru bisa nyari nilai K ini. Pakai persamaan yang tadi depan ya. Pakai persamaan yang di depan tadi. Nah, pakai persamaan ini. Dari sini kita bisa nyari nilai titik-titiknya. Nah, ini contoh nih. Ya, kita cari dulu besar U-nya. Besar U-nya Anda bisa cari. Kalau misalnya U-nya ini berarti U dikali U pangkat setengah. Ya, dikarenakan A dan A adalah 0, maka norma panjang vektor dapat dinyatakan seperti berikut. Ini kalau misalnya vektornya bukan vektor titik A ke titik B ya. Kalau vektornya hanya satu aja seperti ini,
Besarnya itu bisa dicari pakai seperti ini. Atau Anda mau pakai cari, kalau Anda bingung, pakai yang lama aja boleh juga sih. Berarti kan 2 kuadrat ya, Iya. ditambah min 3 kuadrat ya, ditambah, ini kan sama aja sebenarnya, logikanya kan sama. 7 kuadrat. Kan itu yang Anda pelajari tadi kan? Akar ya. Berarti berapa ini? 4 tambah 9 ya. Ini kan kalau min sama min kan jadi plus ya. Tambah 4, 9. Ini hasilnya adalah akar berapa? 6, 2 ya. Kan sama ya? Sama nih. Nah, akar 62 itu ya 62 pangkat setengah gitu ya. Ya kan 62 seperti itu. Ini cara gampangnya lagi Anda nyari ini. Ini bisa seperti ini, boleh. Atau seperti ini. Ya. Nah, sehingga kita hapus dulu. Nah, sehingga nanti kalau Anda U dikali V-nya, baru Anda pakai persamaannya tadi. Jadi kan kalau U-nya segini dapat U dikali V-nya. Nih, U dikali V berarti Anda kalikan aja. 2 dikali K ditambah 7 dikali K ya. Karena 2 dikali K kuadrat nih. 2 dikali K kuadrat ditambah 7 dikali K ya. Ditambah min 3 kali min 1. Berarti K-nya adalah sama dengan 0. Nilainya sama dengan 0 karena U dan V-nya tegak lurus. Tegak lurus U dan V-nya berarti ininya sama dengan 0 nih, jumlah ininya. Nah, berarti K-nya adalah setengah dan K-nya adalah 3. Seperti itu. Ya. Nah, sifat-sifat hasil kali titik. Jika U dan V dan W di vektor ini LR kuadrat nih, kalau misalnya saya cerita R kuadrat, artinya ini di bidang ya. Kalau R pangkat 3, itu artinya di ruang. Ini bukan kuadrat, bukan pangkat 3 ya. Ini bidang dan ini ruang. Jadi sekarang kalau saya cerita R2, R kuadrat atau R pangkat 3, itu artinya ini ruang dan ini bidang. Dan K ini adalah skalar, maka berlaku seperti ini. Nah, ini hukum-hukumnya silakan Anda baca saja nanti di slide yang sudah saya berikan. Tugas. Dulu pernah saya buat itu tugasnya. Coba kita buka ya. Masih hidup apa enggak link itu ya? Sebentar. Mana link tadi? Tugas. Kita coba buka. Kalau masih ada, silakan Anda kerjakan ya. Kita coba dulu. Karena sudah lama ini saya buat materi ini. Oh iya, sudah ada lagi ya. Oke, sudah tidak ada lagi. Ini kita hapus saja, biar tidak bingung. Nanti aja lah. Atau nanti saya cek lagi linknya. Oke, kita lanjut dulu. Display swap. Kita lanjut dulu. Sampai mana? Ini ya. Nah, kita tahu bahwa dua vektor yang saling tegak lurus membentuk sudut sebesar 90. Kalau dua vektor yang searah dan berimpitan membentuk sudut 0. Dua vektor yang berlawanan arah membentuk sudut 180. Ketika sudut lancip maka cosnya besar dari 0. Ketika sudut tumpul maka cosnya kecil dari 0. Itu yang perlu Anda catat. Jadi saya gambar jangan, ya makanya jangan dekat-dekat. Ah, ini aneh aja. Jangan dekat-dekat aja. Ini ya saling tegak lurus tuh kan gini ya. Saling tegak lurus tuh gini ya. Siku ya, sudut siku ya. Lalu vektor membentuk sudut sebesar 0 artinya vektornya kayak gini kan. Ini misalnya vektor A. Lalu pennya ini bisa ganti warna lagi. Satu lagi warna hijau. Nah, ini vektor A tadi yang merah, ini vektor B yang hijau misalnya. Saling tegak lurus, berimpitan. Panjangnya sama. Nah, ini namanya sudutnya sudut 0. Ya, dua vektor yang berlawanan arah. Ini tadi kan vektor yang segini tegak lurus ya. Dua vektor yang berlawanan arah berarti ada satu ke sini. Ini ya. Ini pantatnya ya, ini kepalanya. Satu lagi ke sini.
Nah, ini sudut yang berlawanan arah, vektor yang berlawanan arah kata namanya. Ini berarti sudutnya 180. Ini sudutnya 0. Ini sudutnya berapa? 90. Seperti itu ya. Nah, kalau lancip berarti di bawah 90, cosnya besar dari 0, ketika tumpul berarti di atas 90. Seperti itu ya. Itu yang perlu Anda ingat-ingat. Anda ingat-ingat. Nah, misalnya A dan B adalah vektor dengan theta adalah sudut yang dibentuk oleh kedua vektor tersebut. Jika A tegak lurus, maka A kali B-nya sama dengan 0. Ya. Jika A dan B searah, maka A kali B-nya adalah besar A dikali besar B. Ini perlu Anda ingat ya. Jika A berlawanan arah dengan A, ini yang saya malaskan. Ya, tenang, kalau nengok aja. Jika A berlawanan arah dengan B, maka A kali B itu adalah minus besar A dikali besar B. Ini lawannya antara searah dengan berlawanan arah tadi ya. Lalu, jika theta lancip, maka A dikali B besar dari 0. Jika tumpul, maka A kali B kecil dari 0. Seperti itu. Ini yang perlu Anda juga screenshot atau nanti Anda catat di buku Anda. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Contoh. Diketahui vektor U 3, 1, min 2 dan vektor V 4, 0 dan K. K ini yang konstanta tidak diketahui ya. Tentukan nilai K agar kedua vektor tersebut saling tegak lurus. Anda lihat tadi, tegak lurus itu apa ceritanya? Tegak lurus itu ceritanya adalah sudutnya 90, seperti itu. Nah, jadi U dikali V supaya K-nya keluar, berarti dia tegak lurus. Maka U dikali V nilainya adalah 0. Nih. Tegak lurus, nilainya adalah 0. Sehingga jawabannya U kali V sama dengan 0, berarti U dikali V sama dengan 0. Berarti ini 3 dikali 4 ditambah 1 dikali 0 ditambah min 2 dikali K. Berarti ini dikali ini, ditambah ini dikali ini, ditambah ini dikali ini. Nilainya itu haruslah 0. Sehingga, ya ini Anda jumlahin aja ya. 3 dikali 4 berapa? 12 ya. Ditambah 1. Tunggu, ini kayaknya ada yang salah ini. Oh ya, 1 kali 0 kan 0. Sorry, saya yang ini lupa. 3 kali 4 kan 12, ditambah 1 dikali 0, 0. Berarti kan ini 12 dikurang 2K. Sama dengan 0. Sehingga 2K berapa? 6. Sehingga dapatlah nilai K-nya 6. Itu kalau dia tegak lurus. Kalau misalnya dia... Nah, sekarang saya coba Anda cari. Kalau misalnya dia... Tidak bisa ya. Cuma bisa tegak lurus karena yang nilainya pasti 0. Ya, nilainya pasti 0. Kalau misalnya, coba kalau misalnya nilainya itu 2 misalnya. A kali B itu nilainya 2. Atau A kali B kan lancip ya, berarti besar dari 0. Berarti kalau lancip, maka besar dari 0. Tuh, kalau dia searah, A dikali B tambah A di... ini agak susah ini. Nah, kalau misalnya lancip berarti misalnya 2 gitu ya. Kalau 2 masih bisa dicari ya nilai K-nya. Berarti kan ini tinggal Anda cari aja. Berarti kan U dikali V sama dengan 2 kan? Nah, seperti itu. Masih bisa dicari nilai K-nya. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Jelas? Jelas, Pak. Belum, Pak. Oke. Kalau ada pertanyaan, silakan di ini aja ya. Kalau misalnya ada mendesak, langsung dipotong aja, tidak apa-apa. Seringkali dibutuhkan penguraian satu vektor U menjadi 2 vektor dengan ketentuan satu vektor sejajar dengan vektor A sama dengan 0 sehingga vektor lain tegak lurus dengan vektor A. Perhatikan gambar 26 nih. Nah, uraian vektor 1 dan vektor sejajar dengan vektor A sama dengan 0 dan satu lagi tegak lurus terhadap vektor A. Pada gambar 26 terlihat bahwa W sejajar dengan A. Mana nih? W sejajar dengan A. W1 sejajar dengan A nih ya. W1 sejajar dengan A. Cuma bedanya apa? Panjangnya aja yang beda. W1 lebih pendek daripada A. Banyak. Tapi dia sejajar atau berimpitan. W2 tegak lurus dengan A. W2 tegak lurus dengan A. Nah, seperti itu.
Sehingga berlaku hubungan W1 tambah W2 sama dengan W1 ditambah U dikulang W1 sama dengan U. Sementara U ini di tengah-tengahnya ini. Nah, itu di tengah-tengah. Nah, sehingga berlaku hubungan yang seperti ini. Nah, ya, seperti itu. Nah, vektor W1 disebut dengan proyeksi ortogonal tegak lurus pada U dan V, dilambangkan sebagai ini, proyeksi A terhadap U. Sedangkan vektor W2 disebut sebagai komponen vektor U yang ortogonal terhadap A yang ditentukan sebagai berikut. Ya, jadi nih, kalau dicari ininya proyeksi ininya. Karena proyeksi A dan terhadap U tegak lurus pada vektor A, maka proyeksi U ini bisa ditulis pakai rumus yang tadi ya, pakai rumus yang tadi. Karena kedua vektor ini sejajar, nanti Anda lihat gambar yang tadi, sehingga ya bisa ditulis sehingga proyeksi A terhadap U dikali A per A kuadrat, atau U dikali A per A dikali A dikali A, seperti itu. Rumus ini nantinya juga akan dipakai untuk proyeksi pada ruang hasil kali dalam, nanti ya, kita bahas itu nanti. Ruang hasil kali dalam. Ini Anda terima aja dulu. Kalau Anda masih bingung, Anda gabungkan dengan gambar ini. Nah, ini contoh nih ya. Ini contoh. Jika U adalah 2 min 3 7 dan V adalah min 4 1 2, tentukan proyeksi V terhadap U dan komponen U yang tegak lurus V. Ya, tinggal Anda masukkan aja tadi ya. Proyeksi U terhadap V adalah U dikali V per V dikali V dikali V. Sehingga 3 per 21 dikali 4 1 min 2. Ingat ya, untuk nyari ini tuh pakai persamaan ini tadi. Jangan Anda lupa ya. Pak, gimana cara nyari U kali V, V kali V-nya? Ya pakai persamaan ini tadi. Aduh, mana tadi jauh bener ya. Mana tadi ya? Aduh, mana tadi? Ah, ini nah. Mana tadi ya? Nah, ini. Pakai ini ya. Pakai yang ini ya. Pakai yang ini. Ingat. Atau kalau dia di bidang pakai yang ini. Sehingga kita sudah jauh ya. Bentar. Sehingga untuk U dikali V ya berarti kan 2 dikali min 4 ya, ditambah min 3 kali 1 kan, ditambah 7 kali 2. Dapatlah ini. Lalu untuk V kali V ya berarti min 4 kali min 4 ditambah min 1 kali 1 ditambah 2 kali 2. Dapatlah ini ya, min 4 kali min 4 kan 16 ditambah 1 17 ditambah 16 17 kok jadi 21 ya. V kali V. Seharusnya ini ya, seharusnya 17 bukan 21 ini. Tunggu loh. U kali V 2 dikali min 4 berapa? Min 8. Ditambah, kita catat aja ya. Kan tadi kan rumusnya X1 kali X2 ya. Tambah Y1 kali Y2. Tambah Z1 kali Z2. Sehingga 2 dikali min 4. Tambah 2 kali min 4 ya. Min 3 kali 1 ya. Min 3 kali 1. Tambah 7 kali 2. Berapa ini? Min 8 ya. Min 8 kurang 3 ya. Tambah 14. Ya. Berapa tuh? 3 ya? 3, Pak. Pas ya? Pas tuh. 3 ya. Yang ini kok 21 ini? V ya. V kali V. Artinya min 4 kali min 4. Tambah, jangan lupa min.
1 kali 1 tambah 2 kali 2. 16 ya. Enak. Tambah 1 tambah 4. Oh iyalah 21. Betul, betul. 16 tambah 4 kan 20. Tambah 1, 21. Tuh. Sehingga dapatlah ini ya 3/21. Nah ini dikali P. P-nya kan ini. Kali ini 3/21 kan 1/7 ya. Sama-sama dibagi 7. Sehingga dapatlah ini. Proyeksi U terhadap V. Sehingga sedangkan kemarin U yang tegak lurus V. Ya ini tadi 2, 3 min 7 dikurang nih. Dikurang proyeksi ini. Sehingga dapatlah 18/7 min 22/7 7/7 seperti itu. Ada pertanyaan? Jelas? Jelas, Pak. Oke, Anda ini jelas terus ya. Oke lah, syukurlah. Mudah-mudahan memang Anda mengerti ya. Kalau ada ini bingung, ya tanya aja, ada apa-apa. Pasti Anda lebih bingung kuliah online daripada kuliah offline ya. Tapi tidak apa-apa, tanya aja kalau misalnya Anda bingung. Sedangkan vektor W2 disebut dengan komponen vektor U yang ortogonal terhadap A yang ditentukan sebagai berikut. Nih ya. Oke. Ini tunggu dulu, masih banyak kan? Bentar, kita lihat dulu. Ini hampir jam 9 nih. Oh, dikit lagi. Oke. Pas lah ya, bisa kita selesaikan nih. Pas anggaran waktunya. Lebih dikit lah. Lalu persamaan garis dan bidang di ruang ya. Ini R3 ini ruang ya. Ingat, kalau saya bicara R3 artinya ruang. Dalam ruang R3 seringkali diminta sebuah vektor yang tegak lurus pada dua buah vektor lain. Bentar. Saya ulang. Oke, kita display setting dulu. Swap. Oke. Oke. Dalam ruang R3 sering diminta sebuah vektor yang tegak lurus pada dua buah vektor lain. Definisi misalnya U. U itu nilainya U1, U2, dan U3 kayak tadi ya, titik-titiknya. Kalau ada vektor V, V1, V2, dan V3. Hasil kali silang antara U dan V itu adalah hasil kali silang. Tadi itu kali titik ya. Yang U kali V, bedakan antara hasil kali silang. Ini misalnya U kali V. Ini kali titik nih. Kalau misalnya kali silang berarti U kali V. Nah, ini berbeda ya. Ini berbeda dan tidak sama. Jangan disamakan. Tapi kalau misalnya bilangan biasa kan 2 kali 1 kan itu sama ya dengan 2 kali 1 kan sama kalau bilangan biasa. Kalau di vektor itu tidak sama ya. Ini yang perlu Anda camkan. Kalau di vektor itu tidak sama. Saya ulangi, kalau di vektor itu tidak sama. Nah, sehingga kalau misalnya disuruh hasil kali silang antara vektor U dan vektor V, ya jadi seperti ini caranya. Bagaimana caranya? Anda cari dulu bagian bawahnya ini, U2, U3, V2, V3. Nih ya. Lalu bagian sininya, bagian apa lah namanya ini ya, bagian ujung-ujungnya U1, V1, U3, V3 nih dikurang. Lalu bagian 4 yang ini U1, U2, V1, V2 nih. Nah, seperti itu. Di mana IJK merupakan vektor-vektor satuan dalam R3. Langsung aja kita mulai. Tunggu. Ini Anda paham ya? Ada pertanyaan enggak dulu nih, yang ininya? Paham? Saya ulang biar Anda paham polanya. Kalau misalnya ada kali silang U dikali V, maka pertama U2, U3, V2, V3. Lalu untuk dikurang U1, V1, U3, V3 nih, U1, V1, U3, V3 ditambah lagi dengan U1, U2, V1, V2. Nah, seperti itu. Ya, seperti itu. Kita lihat aja langsung ke contoh. Contoh nih, 2, 3, min 1, min 4, 2, 8. Berarti ada I, J, dan K.
Ini terserah lah Anda mau ganti IJK atau XYZ, terserah Anda ganti apa gitu ya, bebas. Tapi kalau di slide ini mencontohkan IJ dan K. IJK 2, 3, min 1, 4, 2, 8. Nah, kayak tadi berarti. Kalau U kali V dan V kali U. Berarti tadi ini dulu ya. Nah, untuk I-nya setelah itu ini sama ini. Untuk J-nya. Lalu untuk K-nya adalah ini. Ya, untuk K-nya adalah ini. Maka dapatlah nilainya nanti ini. 26, min 12, dan 1. Ini tuh artinya apa ini tuh? Artinya apa? Ini dikali ini ditambah ini dikali ini ya. Ini dikali ini ditambah ini dikali ini. Ya. Coba Anda lihat ini. Ini kan tadi awalnya saya lupa juga tunggu. Jadi ini dulu, baru sini, baru sana. Ya, oke. Kita ulang. Berarti pen. Ini dulu ya. Ini. Itu yang merah. Ya. Lalu yang hijau. Yang ini. Ya. Ini. Ini J ya. Sebenarnya ada J-nya nih. Salah lupa dia nulisnya nih. Ini ada J ya. Yang Anda bingung. Lalu untuk yang warna apa bagusnya ini? Warna hitam lah ya. Warna hitam kelihatan nggak? Nggak ya. Warna biru lah ya. Mudah-mudahan kelihatan nih. Biru. Biru itu yang ini ya. Nah, kelihatan ya bedanya ya. Nah, ini yang biru. Berarti 26 ini asalnya dari mana? 3 min 1. Sorry. Ti- 3 min 1, 2, 8. Untuk yang I. Tadi ya. Ini plus ya. Dikurang. Untuk yang J. 2 min 4 min 1 dan 8. Untuk yang hijau-hijau ya, yang hijau-hijau. Ditambah untuk ini yang J ya, jangan lupa. Untuk yang K yang biru. 2, 3 min 4, 8. IJK. Nah, ini A dikali B dikurang ini. Ini dikali ini, sorry, saya ulang ini. Ini dikali ini dikurang ini dikali ini. Ya, ini dikali ini dikurang ini dikali ini. Sehingga 3 kali 8 berapa? 24 ya? Lalu? Iya, Pak. 24 kurang 2 ya. Kurang min 2. 24 kurang min 2I. Dikurang 2 kali 8, 16 ya. Dikurang min 1 kali min 4. Min 1 kali min 4. 4. Untuk yang J. Ditambah 2 kali 8, 16. Dikurang min 12. Langsung 2 kali 8. Seharusnya jadi 28. Kok jadi 16 dia nih? Yang K-nya. Apa saya salah ya? Oh, saya salah. Astagfirullah. 2, 3, min 4, 2 ya. Ini bukan 8, ini 2 nih. Ini ya. 2, yang biru kan? 2, 3, min 4, 2 ya. Bukan 8 nih. 2 nih.
2, 3, min 4, 2. Saya salah tengok. Saya salah tengok. Ini bukan, sorry. Itu bukan ini. Bukan 8, tapi 2 ya. Ini bukan 8, tapi 2 nih. Ini 2 ya. Aduh. Bentar, saya hapus dulu. Repot banget nih habis pakai komputernya. 2. Nah, 2 kali 2, 4 ya. 2 kali 2, 4. 2 kali 2, 4 ya. 4. Nah, baru cocok ya. Ini untuk yang K. Jadi, saya ulang. Ini dikali ini. Ya, ini dikali ini dikurang. Ini dikali ini. Baru dia dapat ini. Ya. Nih, anggaplah ini nama A, B, C, D. Berarti AB dikurang, sorry, AB. AD. AD dikurang CB. Gitu ya. AD dikurang CB. Sehingga dia baru dapat ini. Nah, barulah nanti hasilnya 24 kurang min 2 kali min 2. Berarti kan 24 tambah 2 ya. Berarti 26. Ini ya, baru pas ya. 26 I dikurang. 6 dikurang 14, 12 J. Ya. Ditambah 4 dikurang 12 dikurang min 12. Ya, 4 dikurang min 12 artinya sama dengan 4 tambah 12 ya. 16 K. Sehingga bisa ditulis untuk U kali V itu adalah 26, koordinatnya ya, min 12, 16. Nah, ini koordinatnya. Sampai sini paham? Paham, Pak. Pak. Paham ya? Paham. Oke. Kalau paham ini enggak ada di apa ya? Silakan Anda screenshot dulu. Screenshot atau gimana gitu, terserah lah. Tanda foto. Saya kasih waktu 5 menit, silakan. Sudah? Ini enggak ada di apa ini? Yang saya coret nih. Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Oke, kalau sudah kita berarti begitu juga untuk yang U dikali V ya. Sorry, V dikali U. Bedanya apa? Bedanya yang V-nya yang di depan, U-nya yang di belakang. Hasilnya tidak akan sama ya, tidak sama. U dikali V tidak sama dengan V dikali U. Itu yang harus Anda ingat. Seperti itu. Perhatikan bahwa U kali V tidak sama dengan ini. Atau U kali V itu adalah min U dikali V. U dikali V adalah min V dikali U. Ini terbalik lagi nih. V kali U. Min V kali U. Nah, ini sifat-sifatnya silakan Anda baca sendiri ya. Sifat-sifatnya ada di PowerPoint. Contoh, tentukan luas segitiga yang mempunyai titik sudut P1 sekian, P2 sekian, dan P3 sekian. Luasnya dengan identitas Lagrange didapat U kali V, U dikali V dikali sin ini. Ini besar U dikali V ya. Besar U dikali silang V dengan identitas Lagrange. Ini persamaannya. Nah, sehingga Anda selesaikan, ya pokoknya Anda pakai persamaan ini, Anda selesaikan, sehingga dapatlah dia setengah akar 117 satuan luas. Ini penyelesaiannya sudah cukup jelas di sini, silakan Anda baca sendiri nanti. Ya kalau Anda bingung, besok ketemu saya, pertama kali kita bahas ini, kalau misalnya Anda bingung ya, tapi kalau misalnya Anda bertanya, ya sudah, berarti saya anggap Anda sudah mengerti. Ada lagi namanya vektor normal, yaitu vektor yang tegak lurus pada setiap vektor pada bidang. Ini vektor normal. Pada gambar di atas diketahui titik P, X0, Y0 di sebuah titik pada bidang normal tegak lurus pada setiap vektor ini. Sehingga P0 dikali P dikali N, itu nilainya adalah seperti ini. Ini Anda baca aja lah nih.
persamaan normal. Ini contoh, tentukan persamaan bidang memiliki titik nol dan tegak lurus terhadap vektor n. Ya, tegak lurus terhadap vektor n sehingga ini X dikurang 2, Y tambah 3, Z dikurang 1 dikali ini sama dengan 0. Sehingga ini tinggal Anda kerjain, nanti Anda dapat nilai X, Y, Z-nya berapa gitu ya. Sementara itu sebuah garis dapat dikatakan sebagai vektor yang panjangnya tak terbatas. Nah, ada yang namanya vektor panjangnya tak terbatas. Kalau bilangan kan ada bilangan tak hingga ya. Tak hingga itu nilainya besar sekali sampai nggak bisa digambarkan gitu ya. Nah, kalau vektor juga ada vektor panjangnya tak terbatas, berarti dia panjang sekali sampai ya panjangnya nggak bisa dihitung dengan angka gitu kan. Panjang tak terhingga. Nah, kalau panjang tak terhingga ya digambarkan seperti ini. Ya, seperti ini dia. Nah, ini untuk persamaan-persamaannya. Ini contoh dan melalui titik P02. Penyelesaian berarti sejajaran vektor arah P dan ini. Tentukan pada tegak lurus terhadap garis ini. X 2 tambah T, Y sama 1, 1 kurang T, Z sama dengan 3. Ini Anda baca aja nih. Ini gampang nih ya. Nah, itu. Nah, silakan Anda kerjakan. Oh, ini tadi tugasnya itu ini. Dikumpulinya di link tadi. Saya lupa tuh. Ya, silakan Anda kerjakan ini. Kalau saya tidak salah di link yang saya kasih itu ada ini tugas ini. Silakan Anda kerjakan. Ya, Anda kumpulkan minggu depan ya. Saya kasih waktu seminggu untuk mengerjakannya. Jadi tiap pertemuan itu insya Allah ada tugas. Nanti silakan Anda kerjakan waktunya seminggu. Jadi tugas hari ini dikumpul Senin depan. Nanti link via link aja. Tapi Anda tulis di kertas ya. Anda tulis di kertas. Terus Anda foto pakai cam scanner yang jelas ya. Yang terbaca. Kalau tidak terbaca saya anggap tidak dikerjakan tugasnya. Jangan sampai tulisan Anda dengan tulisan si A sama ya. Misalnya si A tulisannya ini, si B tulisannya itu beda nama aja. Apalagi ada bekas tip X nama siapa di tip X-nya diganti nama dia. Jangan ya. Anda kerjakan sendiri, harapan saya seperti itu. Nanti mungkin dari titik ini nanti ada yang keluar di ujian. Seperti biasa nanti ujiannya akan saya sampaikan soal mana yang keluar ya. Soal mana yang keluar seperti itu. Nah, ini sumbernya, ini bukunya ya. Buku ini ada di perpustakaan. Kalau Anda mau cari silahkan. Tapi karena kita kuliah online, saya tidak bisa memantau Anda. Anda punya buku silahkan, Anda tidak punya buku ya tidak apa-apa. Terserah Anda saja. Nah, ini sumber-sumber tempat saya ngambil bahan tadi. Buku utamanya itu adalah ini. Ini buku ini ada di perpustakaan. Silahkan Anda cari jika Anda mau. Kalau Anda tidak mau ya terserah Anda, tidak apa-apa. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Jadi besok kita bahas bab 3 eliminasi Gauss. Ada pertanyaan? Tidak ada? Nggak ada, Pak. Tidak ada. Cukup, Pak. Iya, Pak. Oke, cukup. Oke, kalau memang cukup, sebentar. Ini semuanya kalau saya tidak salah ada di link ini ya. Mana ya? Anda tinggal open di new tab, itu bakal keluar ya. Tugasnya itu ada nggak ya? Oh, ada nih. Ini tugasnya nih, ada. Sumbernya juga ada. Jadi ini semuanya ada ya. Dan bisa juga Anda download ya. Nih, bisa Anda download. Oke. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya untuk kesempatan pada malam hari ini. Kita absen dulu. Untuk kelas A dulu ya. Saya absen ya. Jangan lupa tadi ngabsen yang jam 8 tadi. Tidak apa-apa. Saya absennya ya sesuai permintaan Anda di Edom. Absennya terserah saya kapan ya. Pokoknya lewat dari jam 8. Gitu aja lah. Terserah saya kapan mau saya absen. Kan mau absennya kan tiba-tiba ya. Di Edom kan gitu mintanya. Kita mulai perkuliahan ini untuk kelas A dulu ya. Saya absen. Kelas A kita lakukan presensi. Kita anggaplah pertemuan ke-15 ini tidak apa-apa. Tandain hadir semua dulu. Kelas A ya. Anissa Nuraini ada? Anissa Nuraini. Tidak ada. Goza ada? Goza. Hadir. Hadir, Pak. Irfan ada? Hadir, Pak. Hadir. Arkan Gani ada? Hadir, Pak. Hadir.
Muhammad Fadli. Ada? Hadir, Pak. Hadir. Nur Imam. Hadir, Pak. Hadir. Ridho Pratama. Hadir, Pak. Hadir. Ferry Irawan. Hadir, Pak. Hadir. Abda. Hadir, Pak. Hadir. Agustino. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Alvino. Tidak ada. Bunga Ardia. Hadir, Pak, hadir. Hadir. Daniel. Daniel tidak ada. Egi. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Tina. Tidak ada. Helen Hadir, Pak. ada. Arif Wibisono. Dia aja. Hadir, Pak. Siapa Arif Wibisono tadi hadir ya? Arif, tapi mana tadi? Arif Wibisono. Hanif. Hadir, Pak. Hadir. Mutiara. Hadir, Pak. Reinhard. Hadir, Pak. Hadir. Sandi. Hadir, Pak. Calvin. Oh, ini Calvin yang nggak pernah hadir ya. Calvin ini lah keluar ya? Apa macam mana ini? Kurang tahu, Pak. Nggak tahu ya, nggak ada info ya. Oke, Kevin. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Gilang. Hadir, Pak. Oke, itu untuk kelas A ya. Kelas A. Sebentar. Oke. Untuk kelas B. Matek ini cuma 2 kelas ya. Oh ya, cuma 2 kelas nih. Presensi. Pertemuan ke-15. Taruh dulu pertemuan ke-15. Belum dimulai. Oke, pertemuan 14. Tidak dapat waktu. Oh. Ribet benar nih, sebentar. Opsi lainnya daftar sesi. Kita taruhlah di pertemuan, karena pertemuan 15 belum mulai seharusnya ya untuk kelas B ya. Detail. Presensi kita taruh di pertemuan 14 saja dulu. Presensi kelas. Aduh. Mulai. 15 saja bisa dimulai. Bisa dimulai nih. Oke, sudah dimulai. Mana? Oh, bisa deh. 14 saja. Mulai. Oke. Sudah dimulai, berarti tinggal saya absen. Presensi kelas. Oke. Andika Wahyu, ada? Hadir, Pak. Hadir. Belina? Hadir, Pak. Hadir. Henry Saputra? Hadir, Pak. Hadir. Jiro? Tidak ada kabar. Merchan? Hadir, Pak. Hadir. Iqbal? Hadir, Pak. Hadir. Raffi? Hadir, Pak. Hadir. Rizky Anugrah? Hadir, Pak. Hadir. Sumardi Anto? Hadir, Pak. Hadir. Vincent? Oh, Vincent ini izin ya. Dia acara gereja katanya. Ahmad Firdaus? Hadir, Pak. Hadir. Muzaffar ini kelas apa ini ya? Ahmad Fatin Muzaffar ini kelas apa ini dan nih? Kelas B, Pak. Ya. Saya absen ya. Ahmad Fatin Muzahar hadir tadi. Ahmad Firdaus hadir ya. Ahmad Firdaus hadir ya. Hadir, Pak. Hadir. Andre Wijaksana. Turnamen bola.
Andre Wijaksana hadir? Tidak ada. Bima Rey Azan. Bima Rey Azan? Tidak ada. Daeza? Hadir, Pak. Daeza ada. Holie? Hadir, Pak. Tidak ada. Kolis Kolbi? Kolis? Kolis? Tidak ada. Arya? Eldiansah? Hadir, Pak. Irfandi? Hadir, Pak. Nabil? 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 Tidak ada. Reza Geraldi? Hadir, Pak. Hadir. Saka? Saka? Saka tidak ada. Supianto? Supianto? Supianto tidak ada. Yustito? Hadir, Pak. Itu ada. Dharma? Dharma? Hadir, Pak. Oke. Iqbal? Hadir, Pak. Iqbal hadir. Kevin? Hadir, Pak. Rizaldi? Siap hadir, Pak. Oke. Oke, terima kasih atas kehadirannya ya pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan lancar ya kuliah kita sampai beberapa hari ke depan ya. 4 hari untuk Matek dan 4 hari untuk RL. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan Anda rekap dulu pertanyaan Anda. Besok kita bahas bersama-sama. Insya Allah 18.45 kita langsung mulai aja perkuliahannya tanpa perlu nunggu-nunggu lagi. Nanti pokoknya absennya di atas jam 20 gitu aja ya. Karena kalau nunggu-nunggu nanti makin lama kita selesainya ya. Silakan makan dulu dan sholat dulu sebelum Anda kuliah ya. Jadi nanti pas kuliah tidak terpotong lagi gitu ya. Izin, Pak. Ya, gimana? Atas nama Vina Oktalia, Pak. Waduh. Belum ya. Gimana? Iya, Pak. Maaf, Pak. Tadi ada apa orang tua nelpon. Kelas apa? Bentar. Kelas apa kamu nih? Kelas A ya? Iya, Pak. Oke. Oke lah ya. Sampai jumpa besok ya. Insya Allah di jam yang sama. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Izin keluar. Maaf, Pak. Izin keluar, Pak. Meeting ya.